change your mind. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Always. Halo, perkenalkan nama saya Yenis Tianisi. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, yaitu landasan pendidikan dalam praktik pendidikan di Indonesia. Yaitu dalam praktik pendidikan di Indonesia ada 4 landasan. Yang pertama ada yuridis, sosiologis, filosofis, dan psikologis. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada landasan pendidikan. Jadi landasan pendidikan adalah dasar atau sebuah pijakan dalam melaksanakan atau merancang kegiatan pembelajaran atau kegiatan pendidikan. Di Indonesia sendiri itu ada 4 dasar yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah landasan yuridis. Jadi landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadikan payung legal bagi pelaksanaan pendidikan. Ini sebuah kebijakan penyelenggaraan bahkan kegiatan pendidikan harus berlandaskan hukum agar memiliki legitimasi dan arah yang jelas. Di sini juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar yang dimaksud yaitu dimulai dari SD, lalu SMP, bisa juga MI maupun MTS. Guru dan dosen juga di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi undang-undang ini mengatur seperti profesionalisme guru dan dosen serta sertifikasi, hak dan kewajiban mereka sebagai tenaga pendidik. Lalu peraturan pemerintah, Permendikbud dan peraturan daerah lainnya juga mengatur standar pendidikan seperti mulai dari kurikulum, evaluasi, terus akreditasi maupun manajemen sekolah dan sebagainya. Lalu ada implementasi dalam pendidikan. Jadi di landasan ini ada beberapa implementasi seperti menyusun kurikulum, penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun, sertifikasi dan kompetensi guru, menjamin mutu pendidikan, pendidik inklusif dan anti diskriminasi serta pengelolaan dana BOS. Jadi penyusunan kurikulum itu sendiri yaitu kurikulum ini harus disusun sesuai mengacu pada undang-undang Sidiknas dan aturan lainnya. Lalu pemerintah juga mengembangkan kurikulum merdeka sesuai dengan amanat dari peraturan-peraturan tersebut. Terus lalu penyelenggaraan wajib belajar selama 12 tahun jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sidiknas. Lalu pemerintah juga harus menjamin akses pendidikan dasar dan menengah. Lalu sertifikasi dan kompetensi guru. Jadi implementasinya udah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang sudah saya sebutkan tadi. Terus juga guru bersertifikat pendidik dan menjalani pendidikan profesi guru atau PPG. Terus lalu menjamin mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan seperti SNP yaitu dijadikan acuan evaluasi bagi mereka. Lalu pendidikan inklusif dan anti diskriminasi yaitu mengacu pada prinsip keadilan dan perundang-undangan. Sekolah wajib menerima peserta didik dari berbagai latar belakang. Pengelolaan dana BOS yaitu pengelolaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah ini diatur oleh Permendikbud dan peraturan Menteri Keuangan. Lalu sekolah juga wajib transparansi sesuai dengan kebutuhan hukum. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya. Lalu tantangan implementasinya. Ada yang pertama itu ketidaksesuai antara regulasi dan praktik di lapangan. Lalu kurangnya pemahaman hukum oleh tenaga pendidik. Lalu keterbatasan infrastruktur hukum di daerah terpencil. Jadi di setiap daerah itu tuh memiliki keterbatasan di bagian infrastruktur hukumnya.
Upayanya sendiri yaitu bisa pelatihan hukum pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, lalu peningkatan sosialisasi kebijakan dalam regulasi baru, lalu pengawasan oleh lembaga pendidikan dan lembaga hukum. Jadi kesimpulannya dari landasan ini yaitu adalah implementasi landasan yuridis dalam pendidikan di Indonesia adalah wujud nyata dari pelaksanaan hukum dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang bermutu, adil, merata, dan berkesinambungan, sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Lalu ada landasannya kedua, yaitu landasan sosiologis. Jadi pengertian landasan sosiologis pendidikan sendiri yaitu landasan sosial pendidikan adalah dasar yang bertumpu pada kondisi kebutuhan, nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi melainkan harus menyesuaikan dan merespon realitas sosial tempat pendidikan itu berlangsung. Jadi, dengan kata lain itu harus relevan dengan budaya dan nilai masyarakat setempat, mampu menjawab tantangan-tantangan sosial dalam perubahan zaman, lalu berperan sebagai agen perubahan sosial. Bentuk implementasinya sendiri ada 6, yaitu yang pertama ada kurikulum yang kontekstual dengan budaya lokal. Jadi kurikulum ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal seperti budaya daerah, bahasa, dan tradisi masyarakat. Lalu contohnya juga bisa dapat dilihat dari muatan lokal seperti bahasa daerah, seperti kesenian atau kearifan lokal. Lalu pendidikan karakter dan moral. Hal ini menanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, bertanggung jawab, lalu kejujuran, dan mencerminkan norma sosial masyarakat Indonesia. Implementasi melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga bisa, lalu kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Lalu yang ketiga ada sekolah sebagai agen perubahan sosial. Jadi sekolah ini berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat seperti kesetaraan gender, pendidikan untuk semua, dan penghapusan diskriminasi. Yang keempat, pengembangan pendidikan inklusif, yaitu menyesuaikan dengan keberagaman sosial seperti suku, agama, ras, dan disabilitas. Mewujudkan sekolah ramah anak, anti-bullying. Lalu yang kelima, melibatkan masyarakat dalam pendidikan. Jadi tidak hanya tenaga pendidik saja, tetapi di sini juga harus melibatkan seperti orang tua, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal yang menyelenggarakan pendidikan. Lalu yang ke-6 atau terakhir ini ada pendidikan sebagai solusi masalah sosial. Jadi pendidikan ini diarahkan untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, dan penyimpangan remaja seperti pendidikan kewirausahaan, pendidikan kecakapan hidup atau life skill, dan pendidikan anti kekerasan. Contoh nyata implementasinya sendiri juga sudah dapat dilihat dari beberapa tempat atau beberapa daerah yang sudah melaksanakan ini, yaitu yang pertama, sekolah adat di Papua. Ya, ini menggabungkan nilai pendidikan nasional dengan budaya lokal. Jadi mereka tidak hanya melakukan pendidikan seperti biasanya, tapi juga dengan budaya-budaya lokal mereka. Lalu program Merdeka Belajar, yaitu memberikan fleksibilitas agar pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah sosial masing-masing. Lalu pendidikan multikultural diterapkan di daerah yang homogen untuk menjaga harmoni sosial. Lalu yang terakhir ada program sosial penggerak, yaitu mendorong inovasi sosial dalam pendidikan berbasis kebutuhan komunitas. Tantangan dalam implementasinya sendiri yaitu perbedaan nilai dan norma antar daerah, konflik antar nilai tradisional dan nilai modern, kurangnya pelatihan guru dan pengelolaan keberagaman sosial. Lalu upaya penguatannya sendiri yaitu pelatihan guru dalam pendidikan multikultural dan inklusif, penguatan peran sekolah dalam pemberdayaan masyarakat, dan revitalisasi muatan lokal dalam kurikulum. Lanjut pada
Landasan yang ketiga yaitu filosofis. Landasan filosofis dalam pendidikan adalah dasar yang bersumber dari pandangan hidup, nilai-nilai dasar, serta filsafat yang dianut oleh suatu bangsa. Di Indonesia, landasan filosofis pendidikan ini berakar dari yang pertama itu ada Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Terus lalu ada filsafat pendidikan nasional, yaitu yang menekankan pada pengembangan manusia seutuhnya seperti spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Jadi, pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga berfokus pada penguatan karakter, moral, dan kemanusiaan. Implementasi dalam pendidikannya sendiri yaitu ada beberapa. Lalu yang pertama itu ada pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Jadi seluruh jenjang pendidikan menerapkan nilai-nilai ini seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Lalu diimplementasikan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila, pembiasaan perilaku di sekolah, lalu budaya sekolah. Melalui budaya sekolah yaitu seperti upacara bendera tiap hari Senin, kegiatan sosial, toleransi antar siswa. Lalu yang kedua ada pengembangan karakter siswa. Di sini pendidikan diarahkan pada bentuk akhlak, tanggung jawab, empati, dan cinta tanah air. Lalu yang ketiga ada kurikulum yang berbasis nilai dan kemanusiaan. Jadi kurikulum ini tidak hanya mengejar pencapaian akademik, tetapi juga mengembangkan seperti berpikir kritis, empati sosial, etika, dan kesadaran diri dan lingkungan. Lalu yang keempat ada kebebasan akademik dan kemanusiaan dalam belajar, yaitu implementasi konsep merdeka belajar ini yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dan pendidikan untuk menentukan cara yang bermakna. Lalu sekolah dan guru juga menjadi fasilitator yang menghargai potensi dan minat peserta didik. Lalu yang kelima, ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpihak pada anak dan masyarakat. Konsepnya ini yaitu seperti Ingarso Sungtulodo dan Ingmadya Mangun Karso dan Tutwuri Handayani yang menjadikan dasar perilaku guru. Tantangan implementasinya sendiri yaitu masih dominan pendekatan akademik dibanding pembentukan nilai, perbedaan pemahaman pendidik tentang makna filosofi pendidikan, serta ketidaksesuaian antara nilai ideal dalam praktik di lapangan, misalnya kekerasan di sekolah dan intoleransi. Upaya penguatannya sendiri dapat dilakukan pelatihan dan penguatan kapasitas guru dalam filsafat, pendidikan, dan nilai-nilai kebangsaan. Lalu revitalisasi budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter dan pemikiran reflektif. Mengintegrasikan filsafat pendidikan dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Lalu ada landasan yang keempat atau yang terakhir yaitu landasan psikologi pendidikan. Landasan ini dalam praktik pendidikan adalah dasar yang berkaitan dengan pemahaman tentang perkembangan mental, kejiwaan, serta perilaku peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang artinya pendekatan metode bahkan sistem belajar harus sesuai dengan tahap perkembangan psikologi siswa seperti usia, kemampuan berpikir, emosional, motivasi, dan kepribadian mereka. Tujuannya yaitu seperti yang pertama itu ada 4 tujuan, yaitu yang pertama menyesuaikan metode belajar dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Yang ketiga, ada menyusun sistem evaluasi yang adil dan manusiawi. Lalu yang keempat, itu menumbuhkan motivasi, rasa percaya diri, dan kesehatan mental peserta didik. Lalu ada beberapa aspek psikologis yang harus diimplementasikan dalam dunia pendidikan ini, seperti perkembangan kognitif anak, yaitu yang dimaksud biasa anak usia pada masa sekolah dasar itu diajarkan hal-hal yang konkret.
Lalu waktu mereka SMP dan SMA mulai diajak berpikir abstrak dan logis. Lalu ada juga aspek psikologis yang kedua, tahapan perkembangan menurut Erikson, yaitu pendidikan menyesuaikan pendekatan dengan krisis psikososial mereka atau psikososial siswa sendiri, misalnya identitas diri di usia remaja. Lalu ada teori belajar, digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu motivasi belajar, guru memberi pemahaman, umpan balik positif, dan mendukung emosional siswa untuk memotivasi mereka. Implementasinya di dalam dunia pendidikan sendiri yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran berdasarkan usia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti aspek-aspek di sini dibagi menjadi tiga strategi pembelajaran. Pertama itu ada TK, taman kanak-kanak, dan PAUD, itu bermain sambil belajar. Jadi mereka itu diajarkan untuk belajar bermain sambil belajar agar sesuai tahap sensori motor dan praoperasional mereka. Lalu di tingkat SD itu banyak menggunakan benda konkret, gambar, dan permainan. Lalu di atasnya lagi di tingkat SMP dan SMA itu pembelajaran lebih abstrak, analisis, dan diskusi yang logis. Lalu yang B itu pendekatan individual, yaitu menghargai perbedaan gaya belajar siswa, misalnya visual, auditori, dan kinestetik. Jadi mengidentifikasi kebutuhan khusus atau hambatan belajar. Yang ketiga yaitu pemberian penguatan dan motivasi. Guru memberikan penguatan motivasi yang positif atau reward untuk meningkatkan semangat belajar, seperti pujian, nilai bagus, sertifikat. Nah, itu biasanya juga dilakukan pada tingkat TK, SD itu masih ada. Biasanya ketika siswanya mendapatkan juara kelas, si guru akan memberikan penguatan positif, reward ke mereka agar mereka semangat belajar. Lalu yang keempat ada konseling dan bimbingan psikologis. Adanya bimbingan konseling atau BK ini di sekolah juga membantu masalah psikologis siswa. Jadi misalnya ada siswa yang ada masalah keluarga, tertekan, adanya gangguan kecemasan, depresi, dan tekanan akademik dari misalnya dari keluarga itu sendiri atau dari siapapun itu dapat mengganggu kegiatan pembelajaran mereka. Jadi ini adanya BK ini sangat membantu untuk melancarkan prosesi pembelajaran yang ada di sekolah. Lalu yang kelima itu ada lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Jadi sekolah itu harus menciptakan ruang belajar yang menyenangkan dan bebas dari tekanan, kekerasan, serta diskriminasi. Termasuk itu tuh biasanya bullying. Lalu yang keenam itu ada evaluasi berdasarkan kemampuan dan perkembangan. Jadi sistem pendidikan disesuaikan dengan tahap perkembangan, tidak semata-mata berfokus pada angka, tetapi juga pada proses dan usaha siswa. Di sini ada juga tantangan, guru belum semua paham psikologi pendidikan secara mendalam. Lalu keterbatasan tenaga konselor dan psikolog di sekolah. Upaya penguatannya juga dapat pelatihan guru tentang psikologi, perkembangan dan pembelajaran, penambahan guru BK atau konselor di sekolah, penerapan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kesimpulannya yaitu dari semua yang sudah saya jelaskan tadi adalah landasan yuridis yaitu menjamin legalitas dan arah kebijakan pendidikan. Lalu sosiologis itu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan realitas masyarakatnya. Lalu filosofisnya memberikan arah dan nilai-nilai dasar pendidikan. Di psikologis itu menyesuaikan pendidikan dengan karakter dan perkembangan peserta didik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.